Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat ridhonya alhamdulillah sampai saat sekarang ini kita diberi kesehatan, kita diberi perlindungan oleh Allah, sudah berada di puasa Ramadan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu judul ceramah saya, yaitu Hukum Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim yang balik, ya, yang dewasa, berakal, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan mukim, tidak melakukan safar, perjalanan jauh, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan adalah wajib, ya, sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hal ini dapat dilihat pula pada pertanyaan seorang Arab Badui kepada Nabi SAW. Orang Badui ini datang menemui Nabi SAW dalam keadaan berambut kusut, jelek sekali orangnya. Kemudian dia berkata kepada beliau SAW, beritahukan aku mengenai puasa yang Allah wajibkan padaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, syahrul ramadana illa an tatawwa'a syai'an. Puasa yang wajib bagimu adalah puasa Ramadan. Jika engkau menghendaki untuk melakukan puasa sunnah, maka lakukanlah. Itu riwayat Bukhari, ya. Dan kaum muslim juga telah sepakat tentang wajibnya puasa ini. Puasa Ramadan ini tidak gugur bagi orang yang telah dibebani syariat, kecuali apabila terdapat usur atau halangan. Di antara usur sehingga mendapatkan keringanan dari agama ini untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang bepergian jauh, sedang sakit, orang yang sudah berumur lanjut usia, tua renta misalnya, dan khusus bagi wanita apabila sedang dalam keadaan haid, nifas, hamil, atau menyusui. Nah, peringatan bagi orang-orang yang sengaja membatalkan puasa. Pada zaman ini kita sering melihat banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan kewajiban yang agung ini. Jika kita lihat di bulan Ramadan, di jalan-jalan ataupun tempat-tempat umum, banyak orang yang mengaku muslim tidak melakukan kewajiban ini atau sengaja membatalkannya. Mereka malah terang-terangan makan dan minum di tengah-tengah saudara yang sedang berpuasa tanpa merasa berdosa sama sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa dan tidak punya halangan sama sekali. Mereka adalah orang yang bukan sedang bepergian jauh, bukan sedang berbaring di tempat tidur karena sakit, dan bukan pula orang yang sedang mendapatkan halangan haid dan nifas. Mereka semua adalah orang-orang yang mampu untuk berpuasa.
sebagai peringatan bagi saudara-saudaraku ini yang masih saja enggan untuk menahan lapar dan dahaga pada bulan yang diwajibkan puasa bagi mereka. Kami bawakan sebuah kisah dari sahabat Abu Umamah, ya, radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika akan tidur, "Aku didatangi oleh dua orang laki-laki, lalu keduanya menarik lenganku dan membawakanku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah,' lalu katakan, 'Sesungguhnya aku tidak mampu.' Kemudian keduanya berkata, 'Kami akan memudahkanmu.' Maka aku pun menaikinya sehingga ketika aku sampai di kegelapan gunung, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, 'Suara apa itu?' Mereka menjawab, 'Itu adalah suara jeritan para penghuni neraka.' Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan, dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek, dan dari robekan itu mengalirlah darah. Kemudian aku bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka membatalkan puasa sebelum tiba waktunya.' Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, lihatlah siksaan bagi orang yang membatalkan puasa. Dengan sejajar dalam hadis ini diriwayatkan seperti yang saya kemukakan tadi. Maka bagaimana lagi dengan orang yang enggan berpuasa sejak awal Ramadan dan tidak pernah berpuasa sama sekali? Renungkanlah hal ini, wahai saudaraku. Ya, dan dari kisah ini bisa kita tarik bahwa ketika kita melaksanakan sesuatu yang betul-betul diwajibkan itu, maka tunggulah pembalasan, tunggulah hukuman yang diberikan Allah kepada kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.